Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Jamaluddin dan teman-teman yang berbahagia. Yang pertama-tama panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, sebaiknya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang informasi kabelnya yang disusun oleh Anjar Budi Santoso dan saya sendiri Farid Setio Pamungkas. Di slide yang selanjutnya yaitu tentang kabelnya. Perpanjangan dari kabelnya adalah sebagai berikut. N sama dengan kabel tembaga, Y sama dengan isolasi PVC, dan A sama dengan inti tunggal. Kabelnya merupakan salah satu kabel listrik yang mempunyai inti tembaga tunggal atau pejal yang dilapisi oleh bahan isolator PVC yang biasa digunakan sebagai instalasi listrik di rumah-rumah. Jenis kabel ini umumnya mempunyai diameter mulai dari 1, mm hingga 2, mm. Kita balik kepada slide yang selanjutnya. Komposisi material kabelnya. Kabel listrik hanya memiliki satu inti kabel yang terdiri dari kabel tembaga tunggal ini berdiameter 1,5 sampai dengan 2, mm dan memiliki isolator berbahan PVC. Biasa digunakan di dalam instalasi listrik rumah tinggal. Isolasi pembungkus kabelnya diberi warna merah, kuning, biru, dan hitam. Untuk memudahkan memasang jalur jaringan instalasi listrik, karena pembungkus ini hanya satu lapisan tipis, maka kabel ini mudah rusak karena faktor cuaca maupun karena digerogoti oleh tikus. Untuk menghindari kerusakan tersebut, sebaiknya jalur jaringan listrik dilindungi dengan pipa PVC. Tegangan nominalnya sekitar 400 sampai 690 volt. Dan di slide yang selanjutnya yaitu tentang bentuk fisik kabelnya. Bentuk fisik kabelnya yang didapati dengan angka 1 dan angka 2, yaitu yang angka 1 konduktor atau flexible copper konduktor, dan yang kedua isolator atau PVC insulated. Di slide yang selanjutnya, prinsip kerja kabelnya. Prinsip kerja kawat listrik atau kabel listrik dan elemen pemanas logam lainnya adalah sama, adalah logam. Setelah fenomena tengah listrik berarti arus yang memiliki konduktor arus akan menghasilkan jumlah panas dan konduktor untuk dilewatkan. Kawat listrik itu sendiri adalah konduktor logam. Setelah tenaga akan memancarkan panas untuk memberikan panas. Itu adalah prinsip kerja kabelnya. Dan di slide yang selanjutnya yaitu sifat listrik kabelnya. Lapisan isolasi kabelnya hanya satu lapis, sehingga mudah cacat, tidak tahan air, dan mudah digigit tikus. Dibutuhkannya KHA dalam instalasi listrik adalah untuk menghindari penggunaan kabel yang keliru. Misal kita melakukan instalasi listrik dengan beban atau load 10 ampere tapi yang kita instalasi menggunakan kabel terlalu kecil, misal 0,75 mm kubik jika dilihat dari tabel KHA. Akibat konduktor kabel panas karena kelebihan arus atau pemakaian maksimalnya panas yang fungsi tinggi konduktor kabel menyebabkan isolator kabel ikut panas dan meleleh, bahkan bisa membara yang menyebabkan kebakaran. Yang di slide selanjutnya yaitu tentang kabel luas penampang dan KHA. Yaitu yang tertera di sini kabel luas penampang KHA-nya dimulai dari luas penampang mm kubik, KHA ampere, daya watt, yaitu 0,75, KHA-nya 4, dan dayanya 880 sampai dengan 120. Luas penampang
dan 292 KHA dan 6.004.240 daya. Itu tentang tabel luas penebangan dan KHA. Dan di slide yang selanjutnya ini tentang kelebihan kabelnya. Kabelnya memiliki inti tunggal yang mudah dan sederhana pada instalasi kabel listrik, sehingga jika ada tarikan kabel tertentu bisa dengan mudah dilakukan. Harga kabelnya juga lebih terjangkau. Itu salah satu kelebihan kabelnya. Dan juga ada kekurangan dari kabelnya. Kabelnya mempunyai lapisan isolasi PVC hanya terdiri dari satu lapisan dan tidak tahan terhadap gigitan hewan pengerat seperti tikus dan mudah cacat terhadap faktor cuaca hujan ataupun panas. Dan untuk menghindari kerusakan tersebut, seharusnya kita gunakan saluran pipa PVC untuk melindungi jalur jaringan kabel dan dipasang di udara yang jauh dari jangkauan oleh hewan-hewan tersebut. Dan sekian dari prestasi kelompok saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya kami mohon maaf. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.